Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khotbah yang akan saya bawakan tentang talenta. Khotbah ini didasarkan dari perumpamaan Injil hari ini yang tertulis dari Injil karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pertanyaan permenungan bagi kita. Yang pertama, apa arti talenta dalam perumpamaan ini? Yang kedua, apa tujuan talenta itu yang diberikan Tuhan kepada kita manusia? Dan yang ketiga, apa jadinya atau apa akibatnya jika talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita gunakan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada zaman Yesus, talenta itu adalah satu ukuran logam mulia, beratnya sekitar 30 kg. Jika diuangkan sama dengan $960, jumlah yang begitu besar. Sekarang $1 15.000. Jika dikalikan dengan 960 berarti satu talenta 14.400.000. Dua talenta 28.800.000 dan 5 talenta 72 juta. Dalam perumpamaan ini, talenta berasal dari bahasa Latin, dari kata talentum, yang artinya bakat, kecerdasan, dan kemampuan. Maka, dari Injil yang kita dengarkan, talenta itu adalah bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita umat manusia. Yang pertama, bakat. Bakat itu adalah kemampuan khusus, seperti bakat bernyanyi, bakat menari, bakat melukis, berolahraga, musik, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang kedua, kecerdasan. Ada yang namanya kecerdasan intelektual. Itu soal atau terkait dengan yang namanya otak dan pikiran. Bagaimana seseorang itu mengerti sesuatu, memahami sesuatu. Lalu ada yang namanya kecerdasan emosional yang berkaitan dengan perasaan. Bagaimana saya merasakan perasaan orang lain, bagaimana saya terdorong untuk menolong atau peduli dengan orang lain. Ada juga yang namanya kecerdasan spiritual. Soal bagaimana hubungan saya kepada Tuhan dan juga bagaimana saya bertindak lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ada juga namanya kecerdasan ketekunan. Kecerdasan ketekunan adalah bagaimana cara atau sikap saya menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan cobaan dalam hidup. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini adalah potensi dasar. Potensi dasar yang membuat manusia dapat hidup, seperti bergerak, mampu bernafas, berjalan, makan, minum, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yesus dalam perumpamaan ini menyadarkan kepada kita bahwa kita masing-masing diberi Tuhan talenta, diberi bakat, kecerdasan, dan kemampuan. Memang ada yang memiliki banyak, ada yang memiliki sedikit. Tapi bukan soal jumlah, ini adalah soal bagaimana saya, Anda, dan kita semua memanfaatkan serta menggunakannya dengan sebaik mungkin. Pertanyaan kita adalah, apa tujuan Tuhan memberi talenta kepada saya, kepada Anda semua, dan kepada kita semua? Apa untuk disembunyikan saja atau disimpan saja? Seperti yang kita dengarkan pada hari ini lewat Injil. Orang yang diberi 1 talenta menyembunyikan, menyimpan talentanya. Namun orang yang diberi 2 dan 5 talenta tadi, mereka membagikannya, mengembangkannya sehingga memperoleh hasil, keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka yang menjadi tujuan Tuhan memberikan kita talenta kepada saya, kepada Anda semua,
supaya kita memperoleh hasil, keuntungan, laba demi kebaikan orang lain juga demi kebaikan diri sendiri. Maka dengan kita mengembangkan, dengan kita menggunakan atau memanfaatkannya, talenta yang diberikan Tuhan, bakat, kecerdasan, dan kemampuan tadi bertambah dalam jumlah dan meningkat dalam mutu. Apa jadinya kalau talenta yang Tuhan berikan tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin? Atau kita simpan saja seperti orang yang memiliki satu talenta. Maka yang terjadi adalah yang pertama, kemampuan yang ada pada diri kita akan hilang. Coba Anda bayangkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk bergerak, bernafas, makan, minum, namun Anda tidak mau melakukan hal itu, Anda tidak dapat bisa hidup. Lalu yang kedua, kita akan mendapat ganjaran hukum kekal. Dan hukum itu akan mulai kita rasakan di dunia ini. Sebab itu tandanya kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan karena tidak menggunakan talenta, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada Anda semua. Coba kita bayangkan, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika saya, Anda semua, kita yang hadir di sini diberi Tuhan talenta tapi tidak mau menggunakannya. Kita umpamakan dengan seseorang yang memberi hadiah atau memberi pemberian kepada orang lain. Namun orang lain itu tidak mau menggunakan hadiah atau pemberian itu. Apa yang dirasakan oleh si pemberi? Tentu dia akan merasakan kecewa, merasa sedih, atau merasa kesal. Atau mungkin dalam hatinya dia akan berkata tidak akan lagi memberi hadiah kepada orang itu. Demikian juga yang dirasakan oleh Tuhan. Jika Tuhan sudah memberi talenta kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua, tapi kita tidak manfaatkan, kita sembunyikan, dan kita tutup, itu artinya kita telah mengecewakan Tuhan. Kita telah menyia-nyiakan pemberian dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sama halnya, itu adalah tanda bahwa kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan melalui pemberiannya adalah dengan cara mengembangkan, membagikan, dan memanfaatkan talenta, bakat tadi, kecerdasan, dan kemampuan itu dengan sebaik mungkin. Untuk kebaikan orang lain yang kita layani, atau kebaikan bagi diri sendiri. Dengan demikian, kemuliaan nama Tuhan yang kita sembah akan kita rasakan. Dan juga kita akan merasakan bahwa hidup ini begitu indah dan kita akan merasa bahagia. Dan jika hal ini kita lakukan, upah kita hidup di dunia ini dan upah kita berada di surga nanti sangat besar dan akan kita mulai rasakan hidup di dunia ini. Amin.